Oke, kita lanjutkan ke mail server. Oke, sebelum saya lanjutkan, mau tak jelasin dulu bahwa di mail server yang saya buat kali ini itu nggak pakai webmail ya. Jadi nanti kalau semisal testing saya langsung via CLI gitu ya, mohon maaf, jangan protes karena saya nggak pakai webmail. Saya cuma setting mail server, bukan webmail server. Jadi oh ya, sebelum instalasi mail server ini saya menemukan satu problem di DVD ini ya, DVD Debian 10.10. Nggak tahu kenapa ketika instalasi mail server yang pernah dicoba itu ada problem dan harus ditangani dulu. Jadi ada beberapa pack yang harus di setting gitu, ada pack dpkg reconfigure sama add user. Cara ngatasinya, pertama kita pastikan dulu ya, ini ada di folder home/daddy ini ya. Kalau semisal belum ada di situ ya, kita ketikkan dulu cd home daddy ini ya. Kemudian kita ketik ls -usr/sbin. Ini apa yang namanya ya, garis tegak gini ya, grep dpkg main reconfigure, enter. Oke, kemudian kita ketik nano ya, ini apa, simbol apa ini ya, simbol gelombang gini, slash titik bas hrc, enter. Nah, itu kita ketikkan paling bawah sendiri, export path sama dengan $2 path dalam petik ya tadi ya, garis miring usr garis miring sbin garis miring, kemudian diakhiri dengan tanda petik gini. Kalau udah, kita Ctrl X Y, enter. Lalu kita ketik source gelombang garis miring titik bashrc. Oke, kemudian kita lakukan sekali lagi, tapi tadi yang dpkg reconfigure ini kita ganti jadi add user ini ya. Kemudian kita enter. Nah, kita nggak perlu masuk ke ini nano bashrc lagi karena tadi aku sudah ke setting. Kita tinggal ketik ulang source bashrc, kita enter lagi. Oke, kita clear. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa langsung kita mulai instalasi mail servernya. Dimulai dari apt install postfix, lalu dovecot main mob 3d, dovecot main imapd, enter. Y, enter. Masukkan DVD binary pertama, caranya masih sama. Enter. Kita pilih internet site, enter. Ini debian.daddy.com, kita ganti jadi mail.daddy.com sesuai yang kita setting di video DNS yang tadi, yang kemarin. Oke.
kita disuruh masukin DVD kedua, DVD binary part 2. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke settingan berikutnya. Kita ketikkan di sini ya, file dir make dot code spasi / etc scale mail dir. Mail dir ini M-nya besar. Mail dir. Enter. Udah, terus kita lanjut ke nano / etc postfix main.jf. Enter. Ini kita ketikkan yang paling bawah sendiri, home mailbox, home underscore mailbox sama dengan mail dir, M-nya besar, garis miring, diakhiri garis miring, Ctrl X Y, enter. Lalu lanjut ke nano / etc dovecode / conf .d 10 main mail.conf gini ya, enter. Nah, terus kita cari yang ini, mail location ini, itu kita ganti mail dir titik 2 gelombang garis miring mail dir, M-nya besar ini ya. Kemudian Ctrl X Y, enter. Lalu kita masuk lagi ke etc dovecode conf .d 10 main out.conf. Lalu kita cari ini disable plain text out sama dengan yes, ini itu kita hilangin pagarnya ini, kemudian yes-nya kita ganti no. Ctrl X Y, enter. Oke, selesai kita. Nah, ini dpkg main reconfigure postfix. Ini tadi kalau kita nggak melakukan langkah yang dari awal, nggak akan muncul dpkg reconfigure-nya, pasti akan error. Kita pilih internet site, enter. Sistem filenya benar, udah benar, oke. Ini kita lewatin aja, kita oke. Nah, ini kita biarin aja, udah defaultnya seperti ini, kita oke. Ini kita no. Lalu local networknya bagian paling belakang sendiri kita kasih spasi, lalu kita ketikkan network kita 0.0/24 ya tadi ya. Ya benar, network. Kemudian oke. Local addressnya oke. Internet protokolnya karena kita pakai jenis IPv4,
kita pilih yang IPv4. Oke, kemudian kita add user. Kita bikin 2 user, add user. Yang pertama namanya Fajar, enter ya, add user spasi Fajar, enter. Kita kasih password 123 full name-nya Fajar ya. Ini kita enter aja, enter. Hati-hati, Y, enter. Nah, kemudian user berikutnya namanya Tama, passwordnya 123 full name-nya Pratama, Y, enter. Selesai, kita restart Postfix. Kita say int t Postfix restart. Kita restart juga dovecodenya, restart. Dan terakhir kita restart juga DNS-nya. Nah gini ya. Selesai, kita coba testing send and receive mailnya. Jadi seperti yang saya katakan di awal, saya cuma instalasi mail server, jadi saya testingnya via telnet aja. Saya nggak bangun webmail di sini seperti Squirrel Mail atau Runcop. Cara testingnya telnet mail.dedi.com spasi 25. Kenapa 25? Karena 25 itu fungsinya untuk mengirim email, port untuk mengirim email. Enter. Nah gini ya. Kemudian kita masukkan, saya pengen mailnya itu dikirim dari user Fajar ke user Tama. Jadi mail from .2 Fajar, enter. Oke, lalu dikirimkan ke user Tama, enter. Lalu kita ketik data, enter. Nah ini kita masukkan misal ya, halo, kita enter, kita ketik titik untuk mengakhiri pesannya, titik, enter. Nah kalau udah quit. Oke, selesai. Terus kita lihat di user utama apakah berhasil menerima email yang dikirimkan user Fajar. Kalau tadi telnetnya pakai port 25, kalau sekarang pakai port 110, ini untuk menerima email. Oke ya. Terus kita login user Tama, passwordnya tadi 123. Oke, login. Kemudian kita start. Oke, jadi start ini untuk buat cari tahu ada berapa inbox yang masuk, ada berapa pesan yang masuk ke email kita. Kita cek RETR 1 karena pesannya cuma 1 ya, jadi 1, enter. Nah ini delivered from mana ini tadi, oh ini ya, return fajar@mail.com, deliver to dikirim ke tama@mail.dedi.com. Nah ini ya, from-nya benar, kemudian pesannya halo. Kalau sudah, kita quit. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk mempraktekkan send dan receive email. Untuk lebih detailnya lagi, untuk melihat status aktif runningnya, bisa kita lakukan sistem CTL status Postfix.
aktif ya. Oke, nah coba kita lihat yang Dovecot-nya. Nah oke, aktif juga, berarti dua-duanya aman, nggak ada masalah. Untuk nge-nya kontrol C. Oke, sudah berhasil. Next, video yang terakhir yaitu tentang proxy server.